Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Kepala Sekolah Penggerak? Izinkan saya menyampaikan materi tentang modul ajar. Ada pertanyaan nih Bapak Ibu, apakah modul ajar itu? Seberapa pentingnya modul ajar itu? Baik, akan kita bahas satu persatu, di mana di dalam modul ajar ini ada 4 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama konsep modul ajar, yang kedua komponen modul ajar, yang ketiga prinsip pengembangan modul ajar, dan yang keempat prosedur penyusunan modul ajar. Oke, yang pertama konsep modul ajar. Apa sih modul ajar itu? Tadi pertanyaannya seperti itu ya Bapak Ibu. Modul ajar adalah sejumlah alat atau alat, sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Atau kata lainnya dulu itu adalah RPP. Ya, sebagai petunjuk atau pedoman di dalam pembelajaran. Yang kedua, seberapa pentingnya modul ajar? Modul ajar itu merupakan implementasi dari ATP yang dikembangkan dari CP dengan profil pelajar sebagai sasaran. Kalau kita lihat panahnya adalah seperti itu alurnya ya Bapak Ibu. Jadi dari profil kita kembangkan menjadi capaian, kemudian kita buat alur tujuan pembelajarannya, kemudian jadilah modul ajar. Seberapa penting? Sangat penting Bapak Ibu. Karena dia kembali lagi ke pertanyaan yang pertama di atas tadi, yaitu sebagai petunjuk dan pedoman untuk guru dalam proses pembelajaran. Jadi sangat penting sekali. Kemudian modul ajar adalah disusun sesuai dengan fase tahapan perkembangan peserta didik yang kita tahu bahwa di sekolah dasar itu ada 3 fase. Fase A sampai fase C. Kemudian guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Ya, jadi di dalam memahami atau membuat modul ajar harus melakukan proses pembelajaran yang lebih menarik sehingga anak-anak tertarik dalam pembelajaran. Jangan lupa bermakna. Kemudian materi yang kedua adalah komponen modul ajar. Guru diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai konteks lingkungan dalam kebutuhan belajar peserta didik. Ya, Bapak Ibu, di sini merdeka belajar, merdeka juga untuk gurunya mengembangkan secara berkreasi, diberi kebebasan untuk membuat modul ajar semenarik mungkin agar tetap bermakna. Terus modulnya juga harus sesuai dengan komponen dalam proses penyusunan, dibutuhkan kelengkapan persiapan dan bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Komponen modul ajar apa saja Bapak Ibu? Nah, kita lihat pada gambar berikut itu ada 3, yaitu informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Di dalam informasi umum ada identitas sekolah, kompetensi, ada profil, ada sapras, ada target, ada model pembelajaran. Begitu juga di inti dan di lampiran. Nah, berbedanya dengan RPP itu adalah kalau di RPP tidak ada pertanyaan pemantik, tidak ada glosarium, ya. Jadi kalau di modul lebih lengkap lagi sehingga guru bisa mengacu pada pembelajaran yang mereka buat agar tidak melenceng jauh supaya tercapai capaian pembelajaran yang mereka inginkan. Di dalam komponen tadi ada informasi umum yang berisi identitas sekolah. Ada nama penyusun, nama institusi, tahun, jenjang, kelas, dan alokasi waktu.
Kalau kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar. Ini contohnya adalah yang saya beri ini Bapak Ibu. Tapi kalau ingin lebih memahami adalah prasyarat pengetahuan selanjutnya. Jadi misalnya jika anak-anak belajar materi tentang perkalian, kompetensi awalnya atau prasyaratnya adalah mereka harus memahami penjumlahan berulang sehingga nyambung seperti itu. Jadi ada berkesinambungan, relevan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Profil Pancasila, pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila, akhir dari tujuan suatu kegiatan pembelajaran. Kita sudah belajar sebelumnya bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Tapi yang saya tekankan di sini, setiap modul itu boleh memuat satu atau beberapa unsur dimensi saja. Tidak perlu dimuatkan sampai 6. Tapi jika itu memang memuat materi itu bisa memuat 6 profil Pancasila, boleh saja Bapak Ibu. Jika tapi bisa memuat 1 atau 2 juga tidak apa-apa. Jadi guru diberi kebebasan untuk membuat modul pelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Yang jelas ada terintegrasi di dalam mata pelajaran yang akan kita pelajari. Yang kedua, SAPRAS. Sarana prasarana pastilah sangat menunjang kegiatan pembelajaran. Buku misalnya ya, teknologi, terus sumber-sumber bahan pelajaran yang lain yang relevan, dan Bapak Ibu sudah pasti bisa memahami apa-apa sarana yang dibutuhkan untuk pembelajaran yang kita lakukan. Lalu target peserta didik. Di dalam kelas biasanya peserta didik itu memang memuat semuanya ini. Ada yang tidak ada kesulitan dalam memahami materi, terus tapi ada juga yang kesulitan belajar, juga ada yang mempunyai keterampilan tingkat tinggi, memahami dengan cepat sekali. Jadi kalau yang kesulitan belajar tuh hanya misalnya satu gaya, misalnya dia hanya mendengarkan saja, ada juga yang lewat visual, ada juga yang membaca tapi tenang, ada juga yang membaca sambil mendengarkan musik. Jadi macam-macam kesulitan belajar mereka. Nah, biasanya di dalam satu kelas itu memuat 3 aspek. Nah, bagaimana model pembelajarannya, Bapak Ibu? Model pembelajaran ini adalah bisa berupa tatap muka, daring, ataupun luring, dan blended. Blended ini gabungan dari daring dan luring. Nah, yang kedua, komponen inti. Ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini menentukan kegiatan belajar, terus ada berbentuk pengetahuan, pemahaman. Yang penting harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen. Tujuan pembelajaran yang sudah pernah kita pelajari itu memuat 3 dimensi. Ada kompetensi, ada konten, ada variasi. Kompetensi itu apa sih? Kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa dan kita menggunakan kata kerja operasional. Yang konten, ilmu pengetahuan inti atau konsep utama, nama lainnya adalah materi. Yang ketiga, variasi adalah sebuah keterampilan yang berpikir kritis, yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Jadi ini contohnya ya Bapak Ibu, sudah saya kasih kuning, hijau, biru, itu boleh warna apa saja sebenarnya. Itu hanya penekanan aja. Kalau misalnya kompetensi, kenapa saya kuning? Oh, itu artinya di kompetensinya yang ada kata kerjanya. Di konten, kenapa saya kasih hijau? Itu artinya materi seperti itu dan selanjutnya.
Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka belajar harus ada kontekstualnya, harus ada hubungannya dengan kehidupan mereka sehari-hari. Pertanyaan pematik. Kalau saya sih maksudnya mungkin pertanyaan yang memancing untuk berpikir kritis. Ya, menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir sehingga siswa memperoleh pemahaman yang bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran biasa dilakukan dan mempunyai 3 tahap, ya ini ada pendahuluan, ada inti, dan penutup yang selalu dituliskan secara sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan. Lalu asesmen adalah untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Biasanya bisa dilakukan dengan sikap, performa, atau tertulis. Asesmen ada 3 jenis, yaitu asesmen sebelum pembelajaran atau diagnostik, selama proses pembelajaran itu formatif, dan akhir proses pembelajaran itu sumatif. Di awal pembelajaran itu contohnya kita bertanya kepada anak-anak apakah mereka sudah sarapan pagi, apakah mereka sudah ya tadi malam apakah sudah belajar, terus bagaimana perasaan mereka hari ini gitu ya. Itu contoh-contoh pertanyaan di awal atau diagnostik. Terus bagaimana saat proses di pembelajaran itu kita bisa juga pakai rubrik, tidak harus pertanyaan secara lisan, bisa pakai rubrik. Kita melihat bagaimana sikap, pengetahuan, dan keterampilan selama proses pembelajaran yang kita lakukan. Jadi itu namanya di asesmen formatif. Lalu bagaimana di asesmen akhir proses pembelajaran sumatif? Itu di akhir pembelajaran, maksudnya pada saat kita belajar materi tersebut ada 3 kali pertemuan. Nah, di pertanyaan atau asesmen sumatif bisa diberikan saat di pertemuan ketiga atau di akhir pertemuan pembelajaran tersebut. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalnya ada 6 kali pertemuan, ya di akhir ke-6 itu yang kita kasih sumatifnya. Jadi mereka diharapkan tuntas dalam pembelajaran tersebut. Pengayaan dan remedial. Pengayaan biasa kita beri pada peserta didik yang capaiannya sudah tinggi, pemahamannya cepat. Lalu bagaimana yang remedial? Itu biasanya kita kasih anak-anak yang cukup saja, masih belum full juga, belum penuh, belum utuh dalam memahami pembelajaran, dan anak yang belum paham sama sekali dengan pembelajaran yang sudah kita berikan. Nah, yang ketiga isinya adalah lampiran. Ada LKPD, kalau kita dulu LKS ya Bapak Ibu, terus ada bacaan guru, buku-buku, bisa terus glosarium, ini adalah kumpulan istilah yang belum kita pahami, kita bisa definisi, kita beri artinya, tapi kita susun secara alfabet. Lalu daftar pustaka, biasa juga dari sumber-sumber pembelajaran dari bahan ajar yang lain, bisa modul, buku siswa, referensi di koran, sistemnya kita akan cantumkan semua di daftar pustaka itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu, mungkin untuk modul ajarnya seperti RPP tapi lebih lengkap lagi ya Bapak Ibu, sebagai panduan kita dalam proses pembelajaran. Materi ketiga adalah prinsip pengembangan modul ajar. Pendekatannya melalui tahap perkembangan ini memperhitungkan karakteristik peserta didik setiap fase, terus perbedaan tingkat pemahaman, kemudian dilihat dari sudut pandang bahwa siswa itu unik, kemudian juga harus dilihat juga berimbang dengan intelektual, sosialnya, dan personal, semua saling berhubungan. Dan yang terakhir ini tingkat kematangan peserta didik tergantung dari tahapan
perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Lalu kriteria apa aja yang harus dimiliki oleh modul ajar itu adalah esensial, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas sisi. Jadi pemahaman konsep ini Bapak Ibu, kadang guru-guru sekarang itu jarang sekali pemahaman konsep dan langsung menerapkan materi yang diajarkan. Padahal ini sangat penting untuk ke depannya biar mereka mengetahui konsep-konsep yang betul-betul mereka pahamin bahwa pelajaran selanjutnya itu saling keterkaitan dan itu akan teringat terus sampai mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Contoh, kita dulu diberi rumus luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2 atau setengah kali alas kali tinggi. Begitu saja tanpa penjelasan kenapa dapat dari setengah, kenapa bisa dibagi 2. Dan jika kita bertanya pada gurunya, selalu bilang itu rumusnya dari dulu seperti itu. Nah, bagaimana pemahaman konsep ini yang kita berikan dari contoh materi itu adalah mereka harus tahu prasyaratnya, harus tahu luas persegi panjang. Baru nanti dipraktekkan bagaimana kok bisa ketemu rumus segitiga itu ada setengahnya, ada dibagi 2-nya. Jadi itu nanti akan teringat terus sampai mereka dewasa dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bisa menerapkan, mereka bisa menjelaskan saat orang tanya kenapa ini dibagi 2, kenapa kok bisa dibagi 4, kenapa kok bisa dibagi 3, seperti itu ya. Jadi betul-betul ada penanaman konsep di dalam pengembangan modul ajar ini, yaitu dinamakan esensial. Kemudian menarik, bermakna, dan menantang. Menarik tentu saja harus dibuat semenarik mungkin, sehingga membuat anak didik dalam proses belajar itu tidak bosan, ya. Dan menantang, membuat di dalamnya harus dibuat ada memancing pemikiran-pemikiran kritis anak, sehingga ada tantangan dia untuk belajar lebih lanjut. Tidak terlalu mudah untuk tahap usianya, sehingga tidak juga terlalu kompleks, jadi sedang-sedang aja, tapi tetap menarik. Sesuaikan fasenya, yang jelas sesuaikan fasenya. Yang ketiga, relevan dan kontekstual, berhubungan dengan pengetahuan pengalamannya sebelumnya, betul. Jadi mereka harus kontekstual, bagaimana bisa pembelajaran itu nanti diterapkan dalam kehidupan sehari. Yang keempat, berkesinambungan. Dari fase A, B, dan C itu harus saling keterkaitan, sehingga anak belajar itu sesuai dengan alur kegiatan belajar. Yang keempat adalah prosedur penyusunan modul ajar. Guru dapat mengembangkan modul ajar dengan mengikuti langkah-langkah yang sesuai. Kemudian hasil yang didapat di tahap ke-6 nanti, yaitu evaluasi, itu bisa digunakan untuk tahap 1, yaitu analisis. Bagaimana Bapak Ibu, kita lihat gambarnya. Nah ini, di tahap ke-6 itu ada evaluasi dan tindak lanjut. Nah setelah kita evaluasi, kita dapat kembali lagi ke tahap 1, yaitu menganalisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, paparan materi saya tentang modul ajar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti, dan dapat dilaksanakan dalam membuat modul ajar, bisa membimbing guru sehingga mudah membuat modul ajarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.